Jadi untuk teman-teman yang punya keresahan atau kegalauan gitu ya tentang gimana sih saya biar jadi orang yang kreatif, bisa langsung tanya-tanya di kesempatan kali ini. Kesempatan kali ini nggak datang 2 kali. Jadi kalau mau bertanya, mau diskusi langsung, mau konsultasi kendala-kendala teman-teman bisa langsung di forum ini ya. Oke, pertama saya mulai dari membuka pertanyaan dulu. Sebenarnya kreatif itu memang dibutuhkan untuk semua orang ya Pak, bukan cuman soalnya kalau orang-orang tuh rata-rata yang ada di pikirannya kalau udah dengar kata kreatif itu selalu berhubungan dengan musik atau lukisan gitu, sesuatu yang bersifat estetika. Sebenarnya memang begitu atau semua orang termasuk kayak admin gitu yang mungkin rada kaku ya, itu perlu kreatif juga atau gimana Pak? Udah mulai ya? Udah. Udah Pak. Oke. Iya, selamat malam semua teman-teman yang luar biasa malam hari ini walaupun holiday. Kata orang kalau Imlek hujan biasanya rezekinya banyak katanya. Nggak tahu di tempat teman-teman hujan nggak? Kalau tadi di Surabaya kayaknya hujan ya. Topiknya katanya kreatif tadi. Bu Farah sudah kasih intro aspek-aspek yang terkait kreativitas dan lain sebagainya. Kalau ngomong kreativitas sebenarnya luas banget ya. Cuma karena waktu kita terbatas, mungkin kita coba fokus ke beberapa hal tips dan saya share beberapa pengalaman-pengalaman yang juga saya pikir dan saya amatin ternyata cukup iya juga gitu loh dalam hal melatih kreativitas. Sebagian orang kan bilang bahwa kreativitas itu adalah bawaan lahir. Kata orang emang dia orangnya kreatif gitu loh. Jadi dari kecil dia sudah sering kreatif. Tapi apakah kreatif itu bisa dilatih? Apakah kreatif itu sifatnya permanen atau memang bawaan atau memang sebenarnya siapapun bisa kreatif? Nah, dengan topik ini berarti kita membuka diri bahwa sebenarnya setiap orang itu terlahir kreatif. Cuma kadarnya yang berbeda. Kadarnya yang berbeda. Nggak mungkin kalau manusia itu tidak kreatif. Dalam era IoT sekarang, Internet of Things, di mana semua bisa disistemasi, sebenarnya justru inilah kunci kalau kita mau sukses ke depan. Kenapa? Kemarin ada pelatihan seminar, saya sempat ingat salah satu poin yang diingatkan pada orang tua kalau ingin mendidik anaknya ke depan itu. Kalau zaman dulu saya waktu kecil itu disuruh ngapal ibu kota, ngapal menteri, ngapal kabinet gitu ya, ngapal negara-negara ibu kotanya mana, sampai nama airport dan lain sebagainya. Nah, katanya ke depan kalau mau mendidik anak nggak perlu anak itu harus hafal seperti zaman kakek-kakeknya dulu gitu loh. Kenapa ke depan itu hafalan dan hitungan itu sudah bisa tersistemasi dan digantikan oleh robot. Dengan mudah kita dapatkan di Google apapun yang kita ingin cari, jadi nggak perlu ngapal. Hitungan pun sama, formula apapun kita bisa lihat, hitung mau kredit berapa cicilannya dengan mudah banget, jadi nggak perlu ribet. Sehingga yang agak susah diduplikasi oleh robot dan mesin sebenarnya adalah kreativitas dan inisiatif, inovatif. Berpikir kreatif dan inovatif ini susah karena hubungannya dengan rasa. Nah, robot itu atau algoritma tidak mungkin, walaupun sekarang sudah ada beberapa semacam sistemasi dalam hal kayak seni, misalnya desain-desain sekarang sudah ada template dan berbagai aplikasi-aplikasi yang memudahkan orang untuk mendesain ya.
tapi tetap tidak bisa 100% kita bilang bisa mewakilin lebih unggul, tetap murni manusia. Jadi ke depan kalau mau maju itu adalah orang-orang yang unggul dalam sisi manusiawi yang tidak akan terduplikasi oleh mesin atau robot. Nah, justru itu ketika kita bahas kreativitas, sebenarnya disinilah nilai unggul seseorang. Karena dalam apa namanya yang pernah saya ajarkan itu, kalau rajin, patuh, pintar, itu semuanya sudah akan tergantikan oleh robot. Nah, kreatif, inovatif, passion itu yang agak boleh dibilang sangat susah untuk terduplikasi oleh robot. Jadi kurang lebih itu pengantar. Nah, ada beberapa ciri orang kreatif. Nah, ini penting juga nih. Sedikit banyak kita coba sih, aku termasuk kategori kreatif nggak ya? Gitu loh. Kita coba apa namanya? Sebenarnya kalau mau dikupas sih panjang, tapi saya singkat aja deh. Beberapa ciri-ciri orang kreatif ya. Orang kreatif open minded. Jadi cenderung welcome dengan segala sesuatu yang baru, tidak anti terhadap sesuatu yang baru apapun. Jadi rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba yang cukup besar. Ini salah satu ciri. Jadi kita termasuk dalam hal orang yang kayak antipati nggak terhadap sesuatu hal yang baru, atau kita seperti apa gitu. Nah, terus orang kreatif biasanya berenergi tapi tetap fokus, antusias. Orangnya tuh tipenya apa ya? Walaupun mungkin apa ya? Istilahnya tuh berenergi lah. Berenergi itu yang berikutnya, kreatif itu cerdas tapi juga apa namanya, naif. Itu jadi intinya itu gini loh. Beberapa orang kreatif sebenarnya IQ-nya nggak tinggi juga gitu. IQ-nya bukan berarti kreatif tuh orangnya IQ-nya tinggi, tapi cenderung dia apa ya, cerdas itu nggak identik dengan IQ sih. Kayak apa kalau diterjemahkan? Mungkin ada yang bisa bantu terjemahkan nggak? Maksudnya cerdas itu Bisa gimana nih? punya pemikiran yang out of the box gitu. Ya, jadi cenderung berani menerobos kebiasaan. Nah, ini salah satu. Terus juga orangnya suka bermain, suka hal-hal yang istilahnya itu apa ya, menyenangkan, bermain lah ya. Biasanya, makanya ada teman saya dulu bilang, orang kreatif biasanya sih senang seni, bukan seniman tapi senang seni, karena sesuatu yang ya tadi makanya dibilang bermain tadi, dia bisa dikorelasikan kayak gini nggak Pak Beni? Mohon izin, cermat dan cerdik dalam melihat sesuatu. ya itu cerdas tadi. Ini masih banyak sih. Saya sebenarnya ada beberapa saya bacakan dulu ya semua ya, karena masih banyak. Jadi orang kreatif itu adalah pemimpi ya, tapi dia realistis. Nah, ini sebenarnya maksudnya gini ya, orang itu punya impian, tapi dia tetap mengukur impiannya itu, artinya itu apa nih? Pemimpi keras, tapi juga dia tahu kapasitas. Gampang-gampang susah kan ya? Oke, terus ini yang penting nih. Dan saya memang lihat seperti ini. Banyak beberapa teman juga alamin ya. Yang saya perhatikan, orang kreatif itu ekstrovert tapi juga introvert. Aduh, gimana lagi tuh? Ini Contohnya, dia. Pak. Orang kreatif itu ekstrovert tapi introvert. Nggak mudah kan? Artinya itu di dalam, dari ada dua sisi hal yang
istilahnya tuh dalam apa ya, semacam dua kepribadian itu ada di dalam orang kreatif. Kenapa? Kalau murni ekstrovert itu rasanya juga akan kurang. Jadi dia ada combine dari ekstrovert dengan introvert itu apa ya? Mereka suka berteman tapi juga diam. Itu di sini dia cenderung lebih apa ya? Istilahnya itu open minded. Orang kreatif itu kan maksudnya gini loh, open minded, tidak tertutup, tidak pemikirannya terbuka, tapi dia juga nggak suka diatur. Banyak kan orang ekstrovert murni biasanya dia sosialnya tinggi sehingga kadang-kadang tergantung ke komunitas, maksudnya gitu ya. Oh, Tahu iya. nggak ya? Misalnya contoh dia tuh nggak mau terikat dengan aturan komunitas. Jadi biasanya dia cenderung sosialnya tinggi, gitu loh maksudnya. Kalau Iya. diterjemahkan ya. Bagian dari ekstrovertnya yaitu yang nggak mudah diatur, tapi ada bagian dari introvertnya yang nggak mau ngikutin komunitas, nggak mau Ya, ngikutin yang mainstream gitu. agak kasarnya kayak gitu simpelnya kalau saya terjemahkan. Terus istilahnya intinya dia tidak mau orangnya cenderung fleksibel artinya tidak kaku terhadap batasan-batasan. Makanya cenderung mungkin orang kreatif seolah-olah kayak pemberontak. Nah, artinya itu apa ya? Cenderung ada sisi critical thinking ya. Gitu. Oh ini kok kayak gini, kayak gitu. Jualan begini, kalimatnya begini gitu ya. Tapi iya, jadi intinya gini ya. Ide-ide lain. Beberapa orang itu kalau kita bilang itu bahasa kasarnya gini, cenderung pikirannya usil gitu loh. Cenderung pikirannya tuh usil atau orang mungkin simpelnya iseng gitu ya. Kalau kayak gini gimana sih sebenarnya? Kayak ini gimana sih gitu loh. Apa namanya? Yang orang lain mungkin orang biasa nggak kepikir gitu loh. Mikir orang lain akan kepikir, lo mikir kayak gitu sih. Terlalu nggak umum deh, mungkin orang pikir halu atau nggak mungkin gitu, tapi dia tuh mikirnya juga sebenarnya sudah nyampe bahwa mungkin kok gitu loh. Jadi dia tuh punya, jadi bukan khayal semata gitu. Beda dengan khayal gitu, tapi masih realistis, tapi dia memikirkan orang umum nggak pikirkan. Itu sih kurang lebihnya. Nah itu sedikit simpel gambaran apa namanya ciri-ciri pemikiran kreatif, orang-orang yang kreatif. Nah, kalau kita mau kupas sebenarnya ada sedikit gambaran simpelnya gini. Kreativitas itu hubungannya dengan perspektif. Seringkali orang tidak kreatif karena melihat dari perspektif yang sama terus. Sudut pandang yang dialamin itu sama terus. Jadi orang-orang yang cenderung terjebak dalam rutinitas biasanya melihat sesuatu itu dari satu sudut pandang. Sedangkan orang kreatif itu biasanya cenderung melihat berbagai sudut pandang yang orang-orang umum pada dasarnya tidak kepikir, gitu loh. Jadi memang di sini itu tadi kalau dibilang itu ya apa ya, out of the box tadi gitu. Makanya ada hal yang kadang-kadang kita pikir, saya pernah ajarkan. Dan ini pernah saya memang dapat ide ini juga dari orang yang ngajarkan untuk kreatif itu. Kalau misalnya suatu saat kita itu buntu akan ide, gimana cara numbuhkan pemikiran kreatif, gitu ya. Nah, coba melakukan apa yang tidak umum biasa kamu lakukan. Salah satunya itu, misalnya, saya sering kasih contoh. Kalau kamu list apa yang kita tiap hari lakukan
Nah, coba dari list tersebut rubah 5 metode. Misalnya contoh, kalau kita biasanya suka warna ini, coba kita coba yang warna lain. Biasanya kita masuk dalam hal yang rutin. Nah, coba hal yang sesuatu yang nggak rutin. Misal kata yang lain lagi. Kalau Anda dari mana? Dari rumah ke kantor, Anda lewat jalan A, B, C, D, E. Nah, besok-besoknya kombinasi. Bukan A, B, C, D, E. Cari alternatif. Dalam 1 minggu, coba Anda lewat jalan yang kira-kira tuh kombinasinya berbeda. A, B, C, nah, A, C, B, nah, kombinasi yang lain-lain lagi. Jadi, sehingga preview berpandang, perspektif berpandangnya akan melihat banyak hal. Atau kalau biasa tulisan hurufnya Anda ngetik pakai Times Roman, coba sesekali untuk urusan yang pribadi tidak formal, rubah hurufnya. 1 paragraf ganti huruf, 1 paragraf ganti huruf, kasih color dan lain sebagainya. Biasanya latihan-latihan semacam ini akan memudahkan kita untuk berpikir lebih kreatif. Jadi mencoba perspektif atau cara berpandang lain, gitu loh. Intinya itu. Kalau mungkin biasanya makan di mana gitu, coba makan yang kira-kira caranya agak berbeda dikit gitu. Anda yang biasanya pakai sendok, coba nggak pakai sendok. Atau sebaliknya. Atau coba hal-hal yang kira-kira itu nggak umum biasa dilakukan lah. Intinya kayak gitu. Mungkin sekali-kali buat yang ada rencana mau liburan, mungkin bisa liburan tempat-tempat yang belum pernah dikunjungin sama sekali gitu. Kayak biasanya perginya ke pantai, terus sekali-kali nyoba ke gunung. Mungkin dari situ dapat inspirasi, jadi bisa mengubah sudut pandang dalam memandang hal. Iya, memang ada beberapa ini Mbak Bu Farah. Ada beberapa hal yang kadang memang agak menghambat kreativitas. Salah satunya juga terlalu banyaknya aturan, terlalu banyaknya ditentukan atau dipilihkan, sehingga kita menjadi follower. Jadi kadang-kadang itu terlalu patuh, sebenarnya juga membuat kita agak menghambat kreativitas gitu. Jadi maksudnya tuh loh, terus gimana? Bukan berarti kita harus jadi pemberontak gitu ya. Tapi intinya itu mencoba menelan atau mencerna setiap apa yang kita mau lakukan gitu loh. Jadi nggak menelan mentah-mentah. Kenapa sih harus gini? Gitu. Nah, mencoba. Jadi walaupun untuk melakukan sesuatu itu coba dengan cara lain atau metode yang baru gitu. Nah, kenapa kita mesti kreatif? Salah satunya adalah karena segala sesuatu berubah. Kalau kita tidak beradaptasi, kita lamban dalam beradaptasi, biasanya kita akan tertinggal. Jadi ini salah satunya kenapa kita harus kreatif. Karena perubahan sekarang sangat cepat banget. Pergeserannya sangat cepat banget sehingga membutuhkan kecepatan bergerak. Jadi kalau di dalam majalah Fortune, kreativitas itu adalah urutan pertama dalam tuntutan pekerjaan dari standar hal-hal lain yang dibutuhkan di masa mendatang. Iya betul, seperti yang tadi disampaikan Pak Beni ya, kalau untuk kayak hitung-hitungan, hafalan menteri dan sebagainya itu sekarang udah mulai digantikan, tapi kecuali satu hal yaitu kreativitas. Tapi mungkin Pak Beni bisa kasih ya saran gimana sih cara melatih biar kita lebih kreatif selain daripada tadi mengubah metode gitu. Mungkin kalau misalkan yang saya pernah jalanin, memang kalau kita selalu terjebak dalam rutinitas gitu, pekerjaan yang itu terus selama berhari-hari, selama berbulan-bulan. Nah, pada saat saya udah lepas gadget, terus nggak nyentuh kerjaan sejenak, mulai deh otak saya tuh mulai ada imajinasi kayak
gimana ya kalau saya nanti bikin ini. Nah mungkin kayak istirahat gitu tuh juga perlu nggak sih Pak buat mengasah kreativitas? Sebenarnya yang paling cepat untuk melatih atau mengasah kreativitas itu adalah melakukan hal baru. Jadi contohnya hal baru itu banyak. Misalnya usahakan dalam 1 minggu Anda punya teman baru atau kenalan baru. Ini penting banget. Kenapa? Kalau orang yang tiap hari ketemu dengan itu aja, maaf ya, agak susah kreatif. Kenapa? Dan ketemu sama bestie-bestinya Karena dia tuh lagi. sudut pandangnya dari satu doang gitu. Jadi misalnya sudut pandang itu aja pola pikir yang dijadikan kooptasinya dia untuk melihat itu cuma dari perspektif sudut pandang itu aja, sehingga nggak kepikir ternyata ada loh sudut pandang lain gitu. Ada beberapa hal yang penting banget, yaitu melakukan usahakan Anda punya target dalam seminggu paling nggak punya list daftar referensi baru lah, mungkin teman atau kenal dengan orang baru. Kenal itu mungkin pelanggan. Nah, usahakan jadi pelanggan tuh bukan hanya masalah penawaran, tapi juga masuk ke pertemanan. Ketika kita punya teman baru dengan circle-circle baru, kita akan melihat banyak ternyata ya. Jadi pemikiran yang kaku itu karena istilahnya tuh orang bilang itu zaman sekarang kurang jauh mainnya. Maksudnya kurang jauh mainnya tuh ya emang temannya tuh kurang banyak, sehingga kadang-kadang kalau ada orang yang berbeda dengan dia sudah ngeblok atau sudah rasanya tuh sudah, wah lu kayak gini sih gitu. Tapi ternyata ketika dia bergaul dengan banyak orang, ternyata kehidupan tuh nggak gini-gini aja ya. Ternyata banyak banget ya hal-hal lain, pemikiran-pemikiran lain, ide-ide lain. Saya pikir ide yang kayak gini aja yang saya lihat gitu. Nah, penting banget hal ini. Kenapa kita sarankan ini di dunia nyata? Kadang-kadang di dunia maya ini susah. Zaman sekarang susah karena circle dunia maya itu based on algoritma. Misalnya Anda senang ABC, teman-teman Anda akan cenderung ya ABC juga gitu loh. Pasti misalnya Anda senang mestinya konten A, konten B, konten C. Itu pasti yang disuggest juga orang-orang yang sejenis. Sehingga kadang-kadang kita melihat orang lain itu kadang-kadang nggak kelihatan, yang dilihat ya seolah-olah dunia itu aja ABC tadi. Nah di dunia nyata itu nggak ada algoritma. Itu saya pernah mendapatkan itu. Artinya kita bisa kenal dengan orang yang kontra atau yang kontras banget dengan kita. Nah, sedangkan di sosial media kayak Anda berteman dengan teman-teman di Facebook, cenderung yang punya circle yang similarly, entah itu circle-nya dari circle apa gitu ya. Cenderung konten-konten yang disajikan pun perspektifnya itu aja. Gitu loh. Nah, kecuali Anda tidak anti, misalnya, oke, ini kalau ada berusaha juga mau lihat dari sudut pandang orang lain. Itu juga salah satu hal yang membentuk kreativitas kita juga. Jadi misalnya kalau kenapa sih kok dia berpikir kayak gitu? Jadi melihat berbagai sudut pandang perspektif. Itu tadi. Melatih critical thinking. Jadi coba istilahnya tuh kalau ketika Anda untuk melakukan sesuatu, coba usahakan pikirkan istilah ide-ide baru. Katakanlah untuk ngiklankan misalnya, biasanya kan cuma ABC kayak gitu ya. Nah, coba metode-metode lain kira-kira yang nggak umum, yang seolah-olah itu memang kayaknya nggak umum dilakukan gitu. Misalnya contoh ya, pernah saya lihat ada iklan kebalik gitu. Iklan kebalik. Loh ini kok terbalik ya tulisannya? Ternyata emang dibuat terbalik gitu. Jadi biasanya orang-orang yang sudah masuk dalam istilahnya itu kegiatan hal yang rutin agak kurang percaya diri untuk melakukan hal yang berbeda tadi. Kenapa? Takut dianggap istilahnya itu nanti berbeda gitu. Takut dianggap aneh. Padahal orang kreatif itu terbuka, artinya dia tidak akan
menganut pada satu penilaian gitu loh. Maksudnya pada satu penilaian. Kalau A itu harus kayak gini gitu. Jadi nggak seperti itu, tapi dia bebas. Oke, mungkin dibuka sesi aja deh kalau mungkin ada yang. Jadi buat temen yang ingin untuk berpikir kreatif, tadi dirubah metodenya dan coba sesekali-kali melakukan hal yang berbeda dengan yang biasa teman-teman lakukan. Di sini udah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Ferdi MKO. Ferdi MKO bertanya nih, apakah berpikir kreatif ada kesamaan dengan orang yang berkritis, Pak Beni? Iya, ya sebenarnya Gimana, tadi Pak? sudah agak saya senggol ya terkait critical thinking ya. Jadi memang ada kesamaan, tapi critical tadi masuk dalam ciri-ciri orang kreatif, orang yang biasanya pengembangan apa ya istilahnya tuh gini loh, secara guna, secara fungsi dan lain sebagainya itu dia mikir ini seperti ini ya gitu loh. Kenapa mesti harus lewat jalan ini? Kenapa nggak lewat jalan itu? Kenapa harus begini? Kenapa nggak begitu? Kayak gitu loh. Jadi kan pemikirannya itu usil. Kenapa sih nggak nurut aja? Kebanyakan orang kalau disuruh, ya kamu harus lewat jalan ini, ya udah ikut aja. Jadi nggak mempertanyakan kenapa harus lewat jalan ini? Kenapa? Emang nggak ada jalan lain gitu loh. Nah kan itu ciri hal yang kritis gitu. Kadang-kadang orang yang menghambat kreativitas itu salah satunya adalah cepat puas atau apa ya, nerimo ya, cepat puas atau ya sudah terima dengan keadaan gitu. Nah orang kritis kan biasanya memang kadang-kadang ya nggak terima dengan keadaan gitu loh. Istilahnya tuh kenapa mesti begini sih keadaannya gitu loh. Jadi sehingga timbul awal pemikiran ada nggak alternatif lain gitu loh. Berarti kalau dengan kata lain, orang yang kreatif itu ya Pak, apa orang yang banyak nanya itu termasuk orang yang kreatif ya? Iya, salah satu cirinya gitu. Jadi orang yang rasa ingin tahunya tinggi gitu kan. Jadi bukan di dalam di batin toh, ya dia memang terbuka untuk mengekspos gitu, mencari tahu. Jadi nih, oke, notes nih buat teman-teman. Untuk teman-teman mungkin harus sering-sering bertanya. Nah, dimulai dari ngasih pertanyaan di forum ini aja untuk apa ya, supaya kita juga tahu sejauh mana nih teman-teman kreatif dan juga melatih menstimulasi otak teman-teman untuk berpikir kreatif. Salah satunya dengan praktek. Coba ayo dong diberi pertanyaan di forum ini. Oke. Gimana Pak Ferdi? Apakah cukup puas dengan jawabannya? Bisa di on mic? Malam Pak Beni, Bu Farah. Iya, Ya, malam Pak. Iya, jawabannya sudah sangat puas Bu. Makasih banyak Pak Beni. Iya, Oke, sama-sama. terima kasih Pak Ferdi. Terus ada pertanyaan dari Bu Santi, MKO. Semangat malam Coach Beni dan Bu Farah. Semangat malam Bu. Izin bertanya, bagaimana relevansinya? 1. Orang pintar berpikir panjang. Orang cerdas berpikir pendek dalam korelasinya dengan kreativitas. 2. Orang pintar lebih disiplin dan teratur. Orang cerdas lebih kreatif dan bagaimana hubungannya dengan kedisiplinan kerja. Mungkin apakah orang kreatif itu bisa didisiplin atau enggak? Itu gimana Pak Beni? Orang disiplin bisa orang kreatif lebih disiplin gitu. Orang kreatif itu susah disiplin. Susah Dan disiplin. apakah orang yang disiplin itu berarti nggak kreatif? Ada pernah nggak teman-teman statement siapa ya? Microsoft itu Bill Gates ya. Bill Gates bilang, kalau kamu pengen mendapat metode tercepat, cari orang malas. Pernah nggak ada yang itu lihat quotes-nya itu ya? Kalau kamu ingin mendapatkan suatu inovasi atau cara terbaik, metode terbaik, cari orang malas. Maksudnya tuh gini sih sebenarnya, bukan berarti cari pemalas, enggak. Karena gini loh, ini penting ya. Ini memang harus hati-hati kita. Kalau salah menerjemahkan itu bisa bahaya juga gitu. Jadi gini,
maksudnya cari orang malas. Orang malas akan mencari jalan pintas. Misalnya nih, ngapain saya harus katakanlah kirim brosur ini satu-satu dari ujung jalan sana ada 201. Kalau orang rajin akan melakukan 200 brosur tadi satu. Karena aku rajin, tak lakukan aja gitu. Orang malas ngapain? Ada nggak cara lain nih? Gitu. Maksud di situ sama Bill Gates, orang malas akan berpikir agar dia nggak harus melakukan itu dengan maksudnya tuh dia melakukan itu dianggap dia konyol dong melakukan naruhin brosur dari ujung jalan misalnya panjangnya 3 kilo gitu. Satu pulang pergi dan tiap hari aku melakukan kayak gini. Apakah nggak ada metode lain gitu loh. Nah, mulailah berpikir untuk membypass tadi. Di sini yang dimaksud tadi adalah cari malas tadi adalah karena orang yang rajin itu akan melakukan itu tanpa mempertanyakan. Ya udah saya lakukan aja karena memang harus dilakukan gitu loh. Itu maksudnya seperti itu. Ketika dieksplor itu maksudnya seperti itu. Jadi istilahnya itu kalau kita bilang apakah orang kreatif malas gitu ya. Sebenarnya mungkin bisa jadi orang kreatif timbul dari ketidakpuasan dengan keadaan sehingga dia melihat mesti ada sesuatu yang jadi kita lihatlah penemuan inovasi terbesar di sepanjang sejarah adalah bertumbuh karena ketidakpuasan dengan keadaan. Coba lihat, Anda banyak dimudahkan dengan sekarang. Misalnya kita rajin, nggak usah naik sepeda motor deh, jalan kaki kan bisa. Akhirnya timbullah inovasi. Kenapa harus kita buat yang lebih mudah nih gelinding? Gimana nih? Nah, ketika kita buat sepeda, kenapa nggak dikasih motor sekalian? Kenapa nggak digerakkan sekalian? Nah, akhirnya berpikir lagi. Nah, jadi akhirnya dari situ timbullah dari ketidakpuasan dengan keadaan, timbullah tuntutan-tuntutan untuk menerapkan terobosan. Itu yang jadi kalau orang pintar berpikir panjang, orang cerdas berpikir pendek. Maksudnya gimana ya? Saya juga belum paham maksudnya. Itu Bu Santi bisa menjelaskan di on mic, Bu. Sebenarnya sih pertanyaannya arahnya gimana maksudnya? Sudah dijelaskan di Pak Beni tadi sih dengan falsafah filosofi Bill Gates tadi. Jadi berpikir pendek di sini maksudnya ya berpikir cara cepatnya. Ya. Ya, itu sih kalau saya nangkepnya tadi sih, makanya saya kasih ilustrasi karena biasanya inovasi kita lihat deh. Dulu lampu itu orang udahlah dengan obor aja, orang puas deh, cukup. Ternyata ini kurang terang. Sehingga ayo kita ciptakan lampu yang lebih terang lagi. Apalagi semua inovasi itu dari inovasi dan kreativitas itu muncul dari ketidakpuasan dengan keadaan. Makanya salah satu penghambat kreativitas adalah puas diri gitu, berpuas diri. Ketika kita sudah merasa udah cukup deh, gini aja dah. Ketika kita nerima dengan keadaan, di situ kita ya sudah gitu, nggak mentok gitu, nggak berusaha mencari. Itu coba kita renungkan dalam pekerjaan kita sehari-hari dah. All teman-teman yang di sales, di marketing, mungkin di teman-teman yang lain, coba berpikir. Apakah yang Anda lakukan sekarang ini sudah benar-benar sangat efektif? Apakah sebenarnya ada cara yang lebih efektif lagi untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih gede, gitu loh. Nah, kadang-kadang menjangkau, karena kita mikir, lu mikirnya terlalu dalam sih, lu mikirnya nggak umum gitu loh. Yang wajar-wajar aja gitu. Kita sering kadang-kadang dianggap nyeleneh berpikir seperti itu karena mungkin nggak umum gitu loh. Itu mungkin. Oke, jadi nggak usah takut kalau seandainya punya pemikiran berbeda dengan yang lainnya dengan tujuan untuk lebih membuat segalanya lebih efektif atau lebih bagus gitu. Oke, terima kasih pertanyaan Bu Santi. Ada pertanyaan juga dari Pak Kori.
Malam Coach Benny dan Bu Farah, izin bertanya. Tadi disebutkan untuk bisa kreatif itu mesti berani melakukan hal yang berbeda dari kebiasaan. Kadang keberanian ini belum dimiliki oleh beberapa orang, misal rekan-rekan yang masih baru bergabung, berarti ada hubungannya dengan mental, ya Coach. Karena ada perasaan takut salah karena mencoba hal yang baru. Ini mah jangankan orang yang masih baru, kadang orang yang udah lama aja masih takut untuk melakukan Ya, hal yang jadi berbeda. dari 9 penghambat kreativitas, salah satunya adalah takut, malu, berpikir negatif, ego, rendah diri. Nah, misalnya nih, ketika mau, wah masa sih, apa kata orang, gua kan kayak gini, masa gua harus melakukan kayak gini, gitu loh. Kadang-kadang kan ego kita mikir bahwa, saya ini siapa, emang harus melakukan kayak gini, gitu loh. Ini penghambat juga, karena dia membatasi diri dengan ego tadi, dia mengotak diri dia. Takut, malu. Jadi berpikir apa yang orang lain mikir terhadap diri dia gitu. Nah, orang kreatif cenderung easy going gitu. Makanya saya bilang open minded, easy going. Dan cenderung karena istilahnya ya melihat sesuatu itu fleksibel gitu loh. Sehingga jadi gini, ibarat kata kalaupun akhirnya salah, keseleo, ya nggak apa-apa gitu. Nanti saya plesetkan supaya nggak terlalu malu-malu gitu ya. Dialihkan ke topik lain kayak dan lain sebagainya biasa. Jadi nggak, orang yang biasanya sudah melihat ini tuh rendah diri, dia akan mikir kalau saya salah itu benar-benar sudah drop banget, sudah kiamat dunia gitu. Sedangkan orang kreatif udah mikir, udah nggak apa-apa, besok dicoba lagi gitu, udah mikir lagi dan metode yang berikutnya. Makanya kenapa seperti Thomas Alva Edison, Tesla, banyak inventor namanya. Inventor tuh inventor terbesar itu dia orangnya gigih. Jadi gigih, makanya tadi saya bilang orang kreatif berenergi. Terus mencoba gitu loh. Nah, terus rendah diri, malu, itu penting banget yang untuk kita coba review. Itu sih kalau kira-kira. Jadi selain berpikir out of the box dan bisa ngasih solusi, kayaknya mental tuh juga perlu. Karena kalau misalkan udah istilahnya tuh kena mental gitu gara-gara hujatan netizen, saya punya ide kayak gini, terus netizen bilang ini mah nggak bakalan bisa begini-begini, akhirnya berhenti. Nah itu kan juga bisa menghambat kreativitas. Mungkin ini kolaborasi antara setuju tidak setuju benar bahwa memang orang kreatif cenderung memiliki sense of humor yang sangat tinggi. Betul, kalau nggak percaya, lihat deh orang pelawak, dia nggak pakai skrip. Kalau orang takut salah, bayangkan kalau kita ngelawak pakai skrip karena ikut rule. Nah, artinya dia sudah ya udah, nanti kalau keseleo ya itu bagian dari lucunya saya gitu loh. Kalau orang awam kan salah itu ya salah gitu. Tapi bisa jadi salah itu adalah sesuatu hal yang memang bisa kujual gitu loh. Jadi ada Jaya Suprana, dia bilang ada kelirumologi. Jadi justru kelirunya itu menjadi sebuah komoditi gitu loh. Gitu. Oke, jadi ya begitu kalau kreatif bisa membuat sebuah kesalahan jadi komoditi. Kalau menurut saya susah gampang, jadi memang perlu dilatih ya. Ini teman-teman di sini apa udah merasa kreatif semua sampai kayaknya nggak ada kendala nih, yang nanya dikit banget. Kalau nggak ada kendala, mungkin karena boleh ditanya satu. Mungkin karena tapi sebenarnya kalau nggak salah tadi katanya panitia ada angpau. Wah, angpau apa tuh? Coba panitia bisa dijelasin nih untuk menstimulasi para teman-teman yang kreatif di sini. Pak Benny. Iya. Mbak Fasita. Izin bertanya.
Oke, iya Pak Ya, Selamat. gimana Pak Selamat, silakan. Iya. Eh, kadang tentang kreativitas Pak ya. Kreativitas itu kalau kreativitas terbentur dengan aturan dengan Suaranya agak putus sih. dalam diri kita muncul ketakutan Pak. Putus-putus Pak suaranya. Iya. Iya. Koneksinya nggak stabil ya Pak Selamat? Enggak sih, di rumah sih. Memang sinyal di rumah kurang bagus. Tapi jelas suaranya? Atau saya chat Iya, saja sekarang ya? jelas. Ini sekarang Sekarang jelas. Pak. Tadi pas Oh, pertanyaan sih nggak jelas. Ini tentang kreativitas dengan aturan, Pak. Kadang kreativitas itu berbenturan dengan SOP ataupun aturan. Nah, untuk hal yang seperti itu, kadang kan akhirnya mungkin dari diri kita ataupun staff akhirnya ya udah ikuti rule aja lah, kita nggak usah mikir terlalu ruwet gitu. Pikirnya kan pengen jalan pintasnya gitu kan. Nah, itu yang tadi Pak Benny sempat katakan pengen jalan pintasnya seperti apa gitu kan. Semua orang pengen biar cepat, biar selesai gitu Pak dalam kerjaan itu. Oke, Itu Pak yang saya paham tanyakan. maksudnya. Ya, Paham ya. maksudnya. Ya. Jadi sih seperti ini sih. Ada zona dalam pekerjaan yang memang membutuhkan kadar kreativitasnya sangat tinggi, ada yang boleh dibilang kadar kreativitasnya sangat rendah. Justru kalau terlalu banyak kreatif bahaya juga gitu loh. Nah, kita apa namanya? Jadi sesuatu yang sifatnya mechanical banget itu memang biasanya tidak terlalu dibutuhkan kreativitas. Makanya contoh tentara gitu ya. Bayangkan kalau makanya tentara itu dibuat kayak robot. Ya, hal-hal yang sifatnya apa istilahnya itu aturan dan lain sebagainya itu memang belum banget tingkat kedisiplinan apa namanya di sini itu tingkat aturannya tuh sangat mengikat dan kaku. Tapi semakin tinggi level biasanya dituntut kreativitas. Nggak bisa nggak, karena ketika jadi gini loh, kalau dalam struktur organisasi semakin di bawah bidangnya tuh spesifik. Jadi bayangkan ya kalau level yang istilahnya dia multitasking, menghandle banyak hal. Ini akhirnya banyak template sehingga kadang-kadang malah justru membingungkan. Oleh karena itu orang-orang yang masuk dalam level operasional atau apa namanya bottom level biasanya memang kadar kreativitas yang dibutuhkan itu nggak banyak, lebih banyak ke arah disiplin dan apa ketelitian, kecepatan, hal-hal yang seperti itu. Tapi ketika sudah harus banyak melibatkan konsep atau strategi, itu wajib melibatkan kreativitas. Gitu. Kalau bayangkan kalau misalnya istilahnya kayak gini, satpam kreatif, itu akan bahaya juga gitu loh. Satpam atau tentara tadi kreatif itu bahaya banget gitu, yang level bawah loh ya, level prajurit. Wah, dia benar-benar diarahkan seperti ya pokoknya yang kayak algoritma template gitu. Templatenya kamu harus lakukan ini, ya udah jangan pertanyakan kenapa harus begitu, sehingga dia harus patuh. Nah, tapi ketika seseorang sudah masuk di level, pasti harus melatih kreativitas. Dia harus ditanyain gagal ya. Apa? Jadi harus ada pertanyaan yang istilahnya itu kalau dilakukan di critical thinking kayak gini, di Uber. Kenapa kok gagal? Oh karena apa nih customer ini? Kenapa customer ini? Oh karena ini. Kenapa ini? Kenapa ini? Dicari sampai detail.
itu salah satu latihan di critical thinking. Maka dari itu kalau istilahnya inventor atau orang-orang yang menemukan metode baru atau penemuan baru, biasanya memang level berpikirnya itu berlayer-layer atau bertingkat-tingkat karena sangat dalam banget. Nah, sedangkan kalau kebayang nggak sih, misalnya seorang operator di pabrik, dia harus mikir. Saya pernah training orang gitu ya, dia tanya, kenapa ya Pak tombolnya ini di sini gitu waktu training mesin kasir gitu ya. Waduh, kalau saya jelaskan ini bisa gimana ya? Ini pabrik yang buat gitu. Jadi kan dia butuhnya training kasir hanya mengoperasikan. Kalau artinya itu akhirnya jadi lama gitu loh. Ketika dia harus banyak tahu hal itu jadi lama. Nah, nanti beriring waktu biasanya memang ada beberapa hal yang istilahnya itu makanya di sini ada namanya orang itu jenjang karir dan lain sebagainya, perkembangan lah. Nah, salah satu quote dari tadi Thomas Alva Edison, dia bilang bahwa orang kreatif adalah pekerja keras. Artinya nggak mungkin orang pemalas kreatif. Maksudnya pemalas itu bukan yang seperti tadi ya. Pemalas itu dia cenderung malas mikir juga. Jadi malas itu bukan dalam artian malas dalam artian mager doang gitu. Malas mikir, orang malas itu juga biasanya malas mikir, malas untuk berpikir lebih ribet atau lebih dalam. Biasanya nggak akan bisa kreatif. Gitu. Nah, jadi bekerja keras itu tidak konotasinya dengan keringat. Tidak konotasinya dengan keringat. Orang menganggap kalau keringat berarti kuli, pekerja keras, orang paling sukses. Ternyata enggak, pemikir keras itu juga bekerja keras sebenarnya, tapi yang bekerja otaknya. Nah, ketika bagian-bagian yang levelnya mungkin pengiriman, ya mungkin kreatifnya adalah gimana ya, nemuin rute yang jauh lebih singkat, anti macet dan lain sebagainya kan gitu. Misalnya contohnya seperti itu. Nah, tapi mungkin tidak terlalu levelnya tidak terlalu banyak gitu karena dia terlalu cakupannya itu kecil sehingga kalau dia mikirkan yang lain-lain malah kebuang energi lebih banyak gitu sih maksudnya Pak Slamet. Oke, Pak Slamet. Jadi untuk kreativitas apakah berbenturan dengan SOP? Mungkin harus dilihat dulu. Ini harus pada kadarnya ya. SOP itu kan sendirinya juga dibuat berdasarkan kreativitas oleh orang-orang yang mempunyai mempunyai wewenang di bidang itu. Jadi kalau memang SOP-nya seperti itu ya mau nggak mau harus diturutin. Mungkin ada kreativitas di bidang lain yang tidak melanggar SOP. Gimana Pak Slamet? Untuk jawabannya, apakah membantu? Oh ya, cukup membantu. Terus kalau ini Pak, berarti kalau seandainya terkadang ada istilahnya usul atau pendapat dari mungkin staffing yang istilahnya Pak, kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Itu kadang itu tadi agak berbenturan dengan aturan kayak gitu Pak. Itu sebenarnya menilainya seperti apa? Ya, intinya gini. Dalam organisasi yang sehat, sebenarnya itu adalah kombinasi bukan hanya bottom up, tapi juga top down. Bukan hanya top down, tapi juga bottom up. Maksudnya kebalik ya. Jadi juga mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman dari lapangan atau dari teman-teman dari bawah. Kenapa? Karena kita juga butuh inputan-inputan. Sehingga di negara demokratis, atau sistem kepemimpinan yang demokratis biasanya juga mengakomodir masukan-masukan. Nah, aturan sendiri biasanya juga tidak seperti kitab suci yang sifatnya benar-benar istilahnya itu kaku, yang sifatnya itu mutlak. Kalau kitab suci kan sifatnya mutlak, sedangkan SOP biasanya pun ada kadarnya itu juga dievaluasi dalam periode tertentu. Kita lihatlah undang-undang pun ada direvisi, apalagi cuma SOP. Artinya memang ada
dalam periode-periode tertentu dengan adanya perubahan-perubahan dan lain sebagainya, juga tentunya mengakomodir masukan-masukan sehingga tidak menutup kemungkinan. Tapi bukan berarti semua itu what you see is what you get. Artinya ketika teman-teman minta A langsung terlaksana A, karena tentunya biasanya SOP juga dievaluasi dalam rentang waktu tertentu, atau masukan pun dievaluasi dalam rentang waktu tertentu. Kalaupun mungkin butuh perubahan, mungkin perubahan pelaksanaan, bukan semata-mata di SOP-nya. Mungkin ada butuh modif-modif di berbagai implementasi di lapangannya dan lain sebagainya. Jadi seorang pimpinan juga mesti harus bijak. Nah, oleh karena itu seorang pimpinan mesti punya cerdas di dalam melihat kondisi ini, sehingga tahu kadar mengakomodir, bukan hanya sebagai penyambung lidah. Kebanyakan ketika kita tidak punya kemampuan ini, kita jadi pimpinan hanya penyambung lidah, seolah-olah itu ya nanti saya sampaikan ke manajemen jawab kayak gini, ya katanya manajemen kayak gini gitu. Jadi akhirnya fungsi untuk mencerna, menganalisanya nggak jalan gitu loh. Nah ini penting banget, kemampuan seperti ini juga oleh level-level middle maupun level manager juga penting, sehingga kita lihat dulu ini pantas nggak sih diakomodir gitu loh. Mungkin itu sih jawabannya Pak Slamet. Ya, sudah terjawab Pak. Terima kasih Pak Beni, Bu Farah, terima kasih. Terima kasih Pak Slamet. Ini juga bahan evaluasi buat saya dan mungkin teman-teman koordinator yang lain ya yang tadi sering jawab, ya nanti saya sampaikan ke manajemen. Nah itu ada evaluasi juga. Terus ini udah ada pertanyaannya belum ada yang masuk lagi, padahal dari panitia sudah tersedia 3 angpau buat pertanyaan terbaik. Oke. Untuk 3 pertanyaan terbaik, 3 angpau masing-masing. Masa belum ada yang tertarik buat nanya lagi sih? Karena ini gongsi pacai. Di sini. Jadi Imlek katanya tadi Pak Kori usul ke saya, mungkin ada dikasih angpau Pak. Ya udah nanti katanya ada angpau. Tapi kriterianya apa terserah panitia deh. Oke, ini dari Kodisub Semarang. Ya, izin Bu Farah nanya. Malam Pak Beni. Malam Bu Farah. Nanya cuma mau nerusin pertanyaannya Pak Slamet tadi Pak. Kan gini, pernah satu kegiatan gitu, saya diajak rapat, terus saya usul, tapi dimentahkan. Nah, namun dalam waktu beberapa bulan kemudian usulan saya itu dipakai. Kan dulu akhirnya. Nah, terus ketika rapat kedua atau seterusnya, saya jadi orang yang pasif. Dalam artian nggak tanya-tanya, percuma, punya ide ditolak, terus kemudian baru diterapkan di bulan berikutnya. Namun dengan orang yang lain yang membicarakan. Nah, orang-orang yang seperti saya, misalkan pernah case kayak gini tuh, untuk ke depan baiknya itu seperti apa ya Pak? Ya, oke Pak Slamet, Pak Ilham, saya Pak Slamet tadi sih. Bagus banget sih pertanyaannya, apalagi nih teman-teman mungkin juga ngalamin hal seperti ini. Intinya sih gini sih, tadi kan salah satu penghambatnya yang saya sampaikan kan salah satunya ego. Nah, jadi kadang-kadang ego ini kan keakuan, nih gue nih gitu. Jangan pernah kapok ketika kita punya ide yang tidak dihargai. Kalau nasihat saya kayak gitu, ini lebih ke arah nasihat. Jadi jangan pernah kapok, karena pada dasarnya seorang inventor itu akan jadi tidak kreatif ketika dia kapok gitu loh. Contoh ya, kalau pernah tahu cerita Thomas Alva Edison dan Tesla, Nikola Tesla, bukan. Nah itu kan mungkin teman-teman ada yang tahu nggak sih? Itu ada yang tahu mungkin teman-teman di sini. Penemu lampu sebenarnya itu Nikola Tesla atau Thomas Alva Edison. Ceritanya ada yang tahu nggak? Belum pernah tahu Pak.
Oh, padahal mau saya kasih angpau nggak jadi deh. Ya udah. Nggak ada yang tahu ya? Iya. Segini banyaknya nih. Kalau setahu saya Pak, yang Thomas Alva Pak ya, itu kan gagal coba lagi, terus sampai sempat kebakar rumahnya, terus dicoba lagi. Itu sih saya sempat tahunya Pak. Oh, Bu Santi tahu nih, Pak. Mungkin Bu Santi bisa open mic, Bu, biar teman-teman yang lain tahu juga. Oh. Loh, silent. Oke deh. Oh, rame. Iya. Ya deh. Jadi intinya gini, jangan sakit hati ya, Pak Ilham. Bagaimana seorang Tesla kalau dia sakit hati ketika bahkan Tesla bukan hanya cuma di skip, tapi dibajak ya. Dibajak ide dan ininya penemuannya dipatenkan oleh orang lain gitu ya. Sehingga tapi Tesla juga akhirnya tetap punya ide-ide yang saya pikir ya cukup sangat maju gitu loh. Jadi kalau menurut saya ya tadi, supaya kita tetap kreatif, supaya kita tetap produktif dalam hal pemikiran-pemikiran, terus karena gini loh, semakin kita kreatif, semakin banyak orang peniru. Bagaimana kalau kita gampang sakit hati? Saya dulu sering waktu membuat artikel, tahu-tahu artikel saya itu lebih terkenal diambil orang lain, diadop sama orang lain, tanpa memberikan istilahnya sumbernya dari mana. Sakit hati banget sih sebenarnya. Tapi saya pikir saya juga pernah ATM juga sih gitu. Jadi ya udah deh, akhirnya berpikir ya kadang-kadang kita juga dapat ide dari orang juga sih, ada beberapa hal dapat ide dari orang juga gitu. Tapi kalau banggalah bahwa sebenarnya kadang-kadang kita sebagai inventor itu juga istilahnya itu pasti akan banyak modif-modif atau penjiplak-penjiplak ya, plagiator kalau orang bilang, plagiator lain yang mungkin meniru. Cuma yang tadi saya sampaikan, mungkin kalau kasusnya Pak Ilham tadi bisa jadi sebenarnya mungkin waktu Pak Ilham tadi kasih masukan atau ide, bisa jadi mungkin masih di dalam hal penggodokan atau ditampung. Artinya itu dipelajari sehingga waktu bertelur beberapa bulan kemudian sebenarnya bukan berarti bukan berarti diabaikan, tapi sebenarnya ide dari Pak Ilham itu sebenarnya cuma nggak diberitahu kepada Pak Ilham. Mungkin itu sih. Jadi saya pikir sih teman-teman di level manajemen juga pastinya berusaha mengakomodir semua pendapat. Cuma ya tadi, tidak what you see is what you get, yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kadang-kadang kita doa pun ya Allah berikanlah saya ini, kan langsung nggak kling kayak gitu ya, kayak guncinya Aladin gitu ya, langsung dikabulkan saat itu juga. Jadi ide-ide kita itu banyak banget loh, ide-ide yang sampai beberapa periode kepemimpinan berganti baru terrealisasi. Tapi pada dasarnya ide-ide itulah yang sebenarnya dahulu kala terpikirkan baru terrealisasi oleh beberapa generasi berikutnya. Jadi tetaplah berpikir kreatif, tetaplah mengusulkan banyak hal, dan jangan pernah minder atau merasa kecewa atau sakit hati. Nanti akan membunuh kreativitas kita sendiri. Itu sih. Baper ya Pak, berarti Pak ya? Iya, nggak perlu baper. Karena memang nggak semua hal itu bisa jalan dengan sesuai yang kita inginkan. Tapi kalau misalkan orang yang suka mengcopy-copy kreativitas orang lain gitu, biasanya juga memang orang yang kreativitasnya lebih tumpul daripada orang yang punya ide itu sendiri. Kayak ya nggak usah jauh-jauh, kayak di e-commerce aja kayak banyak nih orang yang
kopiin gambar kita gitu. Tapi apakah mereka bisa membuat gambar seperti kita? Kan yang kita lakuin, kita buat baru lagi deh, gitu. Tetap bisa bangkit. Orang kreativitas tinggi itu nggak ada matinya pokoknya. Gimana Mas Ilham? Ya makasih Bu Farah, Pak Beni juga makasih nasihatnya Ya, tadi. semangat ya Mas ya. Iya, semangat. Tetap harus semangat. Semangat. Oke, pertanyaan lagi nih dari Pak Slamet Riyadi, FKO ya Pak. Malam Kos Beni dan Bu Farah, izin bertanya cara ampuh mengasah otak agar dapat berpikir lebih kreatif. Tadi beberapa memang sudah disampaikan ya Pak Ya, Beni. beberapa tadi sudah ya, termasuk ya tadi Hmm. coba melakukan banyak hal baru, ide-ide baru, jangan pernah takut salah. Jangan Orang takut yang salah. sering takut salah akhirnya memang menumpukan kreativitas gitu. Jadi udah nggak usah mikir apa yang orang lain katakan, selalu melakukan ide, telurkanlah ide semakin banyak. Misalnya hal-hal yang tadi, misalnya Pak Slamet, ini Pak Slamet kedua ya, tadi ada Pak Slamet pertama, Pak Slamet kedua, Pesawat MKO kali ini. coba misalnya hal kecil aja lah. Hal-hal yang selama ini rutin itu terus coba hal lain, misalnya belanjanya di tempat ini, coba belanja di tempat yang lain gitu. Jadi supaya berbeda lagi. Cara berangkat ke kantor juga gitu. Nah, mungkin banyak teman itu juga seperti tadi. Ya banyaklah tadi yang sudah sempat di ini. Itu salah satu hal paling penting yang dicoba. Jadi merubah kebiasaan. Intinya itu berusaha belajar perspektif lain. Gitu, belajar melihat dari perspektif lain. Kalau perspektifnya itu terus biasanya akan susah, nggak kritis. Kan namanya diasah kan, berarti harus dirubah perspektifnya. Itu sih Pak Slamet. Betul Pak, selamat untuk mengasah otak agar berpikir kreatif lebih ampuh. Pak Slamet harus banyak-banyak referensi kayak mencoba hal yang baru sih tadi, mulai dari situ aja dulu. Gimana Pak Slamet tanggapannya? Baik, terima kasih Pak Beni. Oke. Tadi ada salah satu ciri juga, ciri orang kreatif salah satunya harus banyak bertanya. Kadang kita udah mau merasakan kreatif, kadang ada teman kita yang ngebosi gitu. Gimana Pak caranya? Ya itu tadi, makanya jangan malu. Gini sih gitu loh. Ya udah gitu, tadi kan udah dibahas juga, kadang-kadang kan kita itu ikut apa yang orang lain katakan. Tadi itu penghambat kreativitas. Jadi skip apa yang orang lain katakan pada kita. Yang penting kita nggak melanggar sesuatu aturan atau norma, kenapa enggak gitu. Cuma bertanya kan wajar gitu. Pernah nggak sih teman-teman, mungkin anaknya deh yang punya anak ya, punya ponakan atau anak kecil, biasanya kan tanya terus, om, ini kenapa gini om, kenapa gini om, tanya terus. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, udah, ribut banget deh, cari sendiri, itu belanja sendiri sana. Kadang-kadang kan ribet. Anak kecil itu pasti otak kanannya encer. Kenapa? Dia ingin terus nguber. Anak kecil tuh nguber. Dia tanya nih, kenapa kayak gini? Loh kok kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Terus nguber. Nah, kita sudah gede karena kita terbentur norma-norma. Lu rese banget sih, cerewet banget, bilangnya itu bawel atau apa kayak dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita mikir akhirnya yaudah deh. Tapi sekarang jangan minder karena ada Google juga gitu loh. Saya bilang. Dan juga memang stereotip atau budaya di orang Asia itu memang kalau ngelihat sesuatu yang berbeda itu rasanya aneh. Jadi mungkin itu juga yang udah berakar dari dulu, akhirnya jadi kebiasaan dan orang suka takut mengungkapkan pendapat yang agak berbeda. Betul. Jadi orang itu kalau nggak umum itu dianggap nyeleneh gitu toh. Tapi ingat, orang terkenal itu ada dua toh, kalau nggak cakep banget atau pinter banget, ya kalau nggak gitu nggak cakep banget gitu. suaranya jadi pilih yang mana mau nah, yang kalau gitu.
Kalau nggak cakep banget ya masih ada untungnya juga. Kan ada orang bilang kayak gini, dulu ada salah satu merek yang motonya itu think different. Nah, pernah ada yang tahu nggak nih? Merek apa nih kira-kira yang dulu pernah motonya think different? Ayo. Ada yang ingat? Gagal produk lagi apa? angpaunya. Kayaknya elektronik ya, Pak. Angpaunya gagal Angpaunya lagi angus nih. lagi. Think different, boleh googling nggak? Think different, ada nggak yang ingat? Ini produk terkenal loh. Dan teman-teman ini kan di bidang IT nih. Think Kata Bu different. Santi dari Apple. Bukan. Bukan, Bu. Mohon maaf, Bu. Angus lagi, Bu. Oke. Gitu ya Pak Slamet ya. Itu Pak Baik, Slamet. terima kasih Pak Beni. Oke, saya rasa nih udah jam 20.23 ya. Seru banget diskusi malam hari ini dan benar-benar berfaedah banget. Tapi minta tolong untuk teman-teman dipraktekin apa yang sudah disampaikan tadi. Kayak open-minded, terus mengubah kebiasaan, mengubah rutinitas gitu. Dan tidak terlalu tertutup dengan hal-hal yang baru. Mencoba dan belajar hal-hal yang baru. Karena belajar itu kan nggak dengan umur, nggak dibatasi oleh umur, jadi siapapun masih bisa belajar. Oke, saya rasa cukup sampai sini dulu diskusi malam kita. Terus angpaunya gimana? Angpaunya berarti yang oh iya, lupa sampein saya untuk tadi angpau yang ada 2 yang jawab yang benar ya. Cuma kan angpaunya 3, berarti 1 saya serahkan pada entah moderator atau panitia deh. Jadi yang saya kasih angpau hari ini yang tadi jawab Apple ada 2 nih dari Ucard 100% siapa ya dengan Bu Santi ya? Ucard 100% bisa tolong diketik namanya. Siapa? Mbak Rina kah? Mas Eka. Oh, Eka. Oke. Mas Eka, Bu Santi. Kok ada 100% ya? Mas Eka MKO? Itu pakainya pakai logonya Ucard, makanya bingung. Oke. Yang 1 monggo Bu Farah mungkin mau ngasih kuesioner atau Pak Pori mewakilin panitia. Dari ada 3 angpau IMA sudah dapat tadi yang jawab think different. Oke, untuk 1 lagi mungkin Pak Kori bisa dibantu. Mungkin dari yang penanya pertama, Pak, Mas Ferdi ya. Jadi yang bertanya pertama kali. Jadi Ferdi yang kasihkan gitu aja ya. Oke. Untuk Pak Ferdi, selamat mendapatkan angpau dari Sales Gen Academy. Oke, kalau gitu. Ada sambutannya? Nggak ada. Anything else? Oke, untuk angpau selamat kepada Pak Ferdi, Bu Santi, dan Pak Eka. Kita ketemu di sesi Sales Gen berikutnya. Sebelum ditutup, panitia dipersilakan untuk mengambil gambar terlebih. Oke, teman-teman, mungkin yang belum on cam, boleh on cam terlebih dahulu ya. Saya absen dulu, ini ada 2 slide. Ini belum on cam, masih banyak. Reset ya. Slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih, Bu Farah.
Oke, terima kasih semuanya yang udah hadir sini. Terima kasih Pak Beni selaku pembicara dan panitia sales. Kita berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Farah, Pak Beni, selamat malam. Terima kasih semuanya.